Perkenalkan, saya Yudi Ilham dari 12 IPA 3 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik untuk memenuhi tugas ujian praktek ekonomi dari Bruni. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Di sini ada 6 tujuan dan fungsi dari jurnal penutup. Yang pertama adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal yang akan diperoleh di neraca. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kelima adalah mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan, karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Dan yang keenam adalah menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Selanjutnya, cara membuat jurnal penutup. Di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, akun pendapatan. Yang dimaksud pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Terdapat 2 jenis pendapatan, yaitu pendapatan usaha yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba atau rugi. Berikut adalah contohnya. Ini contohnya ya. Yang kedua adalah akun beban. Pengertian beban sendiri adalah pengorbanan yang terjadi selama untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Ada 2 jenis akun beban, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha, dan beban-beban lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha. Menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar atau rugi. Berikut adalah contohnya. Ini ya contohnya. Yang ketiga adalah ikhtisar laba atau rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar atau laba atau rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba atau rugi ke akun modal. Di sini ada 2 kondisi yang bisa terjadi. Yang pertama, laba atau rugi. Berikut adalah contohnya. Ini ya guys. Ini yang keempat adalah akun prive. Menutup akun prive atau penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun prive ke akun modal. Berikut adalah contohnya. Ini ya guys, contohnya ada di sini. Berikut adalah sedikit penjelasan dari jurnal penutup. Dan sekarang kita beralih ke jurnal pembalik. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Berikut adalah fungsi dari jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya.
Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Berikutnya, akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Dan yang kelima adalah pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Berikutnya, contoh transaksi jurnal pembalik dalam bisnis. Yang pertama, untuk beban dibayar di muka. Saya ambil contoh ya. Jika pada tanggal 1 Desember 2015 ada beban sewa yang dibayar di muka sebesar 500.000, maka jurnal pembalik dan jurnal penyesuaiannya dibuat sebagai berikut. Ini ya guys. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Saya ambil contoh ya. Jika pada tanggal 1 Desember 2015 perusahaan mendapatkan pendapatan sewa sebesar 1.500.000, maka jurnalnya adalah ini ya guys. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. Jika pada tanggal 31 Desember 2015 ada gaji yang belum dibayar dengan dana berikut. Gaji karyawan pemasaran sebesar 1.750.000. Gaji karyawan kantor sebesar 1.500.000. Jika beban tersebut akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2017, maka jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Ini ya. Dan yang keempat, pendapatan yang belum diterima. Pada tanggal 1 Mei dan 1 November perusahaan mendapatkan pendapatan bunga sebesar 600.000. Maka ayat jurnal pada tahun 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Ini ya. Penutupnya tadi. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang jurnal pembalik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.